Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan saya Ibu Naes. Di sini saya akan membersamai kalian, adik-adik semua, para siswa untuk belajar tentang ekosistem. Nah, ekosistem itu adalah suatu sistem alam yang merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Mari kita amati gambar yang Ibu tampilkan. Nah, ini adalah gambar pantai. Yang kedua, gambar sawah. Nah, perlu kalian ketahui bahwa pantai dan sawah itu adalah salah satu contoh ekosistem yang ada di belahan bumi ini. Nah, kita bisa lihat menghijaunya sawah, kita bisa lihat rumput-rumput laut yang ada di genangan pantai, ada apa itu namanya, karang-karang. Nah, di situ ada terjadi suatu sistem atau interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, kita lanjutkan adik-adik semuanya. Nah, dalam mempelajari ekosistem, kita harus mengetahui dulu komponen yang ada di dalam ekosistem. Nah, ada dua macam komponen, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Apa bedanya antara keduanya? Komponen biotik itu komponen yang tersusun atau terdiri dari makhluk hidup. Jadi semua makhluk hidup yang ada di sekitar kita, yang ada di dalam suatu ekosistem, dia digolongkan ke dalam komponen biotik. Yang kedua, komponen abiotik, di mana komponen abiotik itu komponen yang bukan makhluk hidup, namun keberadaan komponen abiotik ini sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Apa saja mereka? Yang tergolong ke dalam komponen abiotik adalah air, tanah, udara, oksigen, dan lain-lain. Kita coba lihat. Nah, ini gambar yang tadi ya, gambar yang tadi. Kita lanjutkan adik-adik semuanya, para siswa. Di dalam mempelajari komponen biotik dalam suatu ekosistem, itu tidak lepas dari peranan yang mereka lakukan di dalam ekosistem tersebut ya. Nah, kita pelajari di sini ada 3 peranan, di mana makhluk hidup itu ada yang sebagai produsen, konsumen, maupun dekomposer ya. Kita lihat yang pertama, yaitu sebagai produsen. Produsen itu bersifat autotrof, yaitu dapat membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Ya, jelas di sini contohnya tumbuh-tumbuhan ya. Tumbuh-tumbuhan, baik tumbuhan air maupun tumbuhan darat, mereka melakukan proses membuat makanan yang disebut dengan fotosintesis. Yang berikutnya, peranan makhluk hidup sebagai konsumen. Mereka tidak dapat membuat makanan sendiri. Lalu energinya dari mana? Energi konsumen berasal langsung dari produsen atau dari konsumen yang lain. Jadi begini, misalnya ada ulat. Ulat itu butuh makan. Dia langsung memakan daun. Berarti dia mendapatkan energi langsung dari produsen. Berbeda dengan ular. Ular tidak memakan tumbuh-tumbuhan, tetapi dia memangsa hewan yang lain. Nah, berarti si ular itu adalah konsumen yang mendapat makanan atau energi dari konsumen yang lainnya. Berikutnya yang ketiga yaitu sebagai pengurai atau dekomposer. Golongan ini golongan makhluk hidup yang luar biasa peranannya. Ya, tidak bisa terbayangkan kalau misalnya sisa-sisa makhluk hidup ya tidak bisa terurai, tidak bisa membusuk begitu ya. Nah, ini golongan makhluk hidup yang membusukkan sisa-sisa bahan organik atau menguraikan sisa-sisa makanan atau sisa-sisa barang bekas sisa bahan organik. Bahan organik itu berasal dari makhluk hidup begitu ya. Jadi kalau ada makhluk hidup mati begitu, itu dipenguraikan atau diuraikan oleh bakteri ya. Selain bakteri ada lagi golongan atau kelompok yang tergolong pengurai, yaitu jamur. Nah, kita amati sebentar. Ini Ibu lihat gambar yang pertama itu adalah gambar ekosistem darat ya, didominasi oleh tumbuh-tumbuhan, tidak kelihatan
hewannya di situ ya, tapi saya yakin di situ ada hewannya. Ya, nah ini adalah kelompok produsen. Kelompok berikutnya, nah ini adalah hewan ya, kelompok konsumen, dan berikutnya yang ketiga. Nah, gambar ketiga dan keempat ini adalah gambar golongan pengurai ya, yang biru itu adalah gambar bakteri berbentuk batang. Nah, selain berbentuk batang, ada bakteri yang lain kalau dilihat di bawah mikroskop berbentuk kokus atau bulat begitu ya, ada juga yang spiral. Nah, gambar yang orange ini adalah, nah kita lihat, kita tahu ini apa ini. Ini adalah jamur yang suka tumbuh di sisa-sisa makanan ya, banyak sekali sering tumbuh di sisa-sisa nasi begitu ya, nasi basi begitu. Nah, ini adalah kelompok pengurai bakteri dan jamur. Oke, kita lanjutkan ya. Setelah kita tahu yang tadi Ibu jelaskan, dalam ekosistem itu semuanya tidak berdiri sendiri, tetapi saling membentuk suatu sistem yang seperti awal Ibu jelaskan ya, tentang definisi ekosistem. Nah, sistem berikutnya yaitu membentuk sistem rantai makanan ya. Di dalam lingkungan, di dalam ekosistem itu ada yang disebut dengan rantai makanan ya. Rantai makanan itu mengalirkan energi dari mata rantai yang satu ke mata rantai yang lain. Kita perhatikan gambar yang Ibu sajikan. Nah, ini ada, kita lihat semuanya dari gambar tumbuhan terlebih dahulu. Karena tumbuhan itu adalah makhluk hidup yang bisa membuat makanan sendiri. Untuk memenuhi energinya, dia membuat makanan sendiri, yaitu dengan bantuan sinar matahari atau sering kita kenal dengan istilah fotosintesis. Ya, sesuai tanda panah, tumbuh-tumbuhan dimakan oleh apa itu, jangkrik atau belalang begitu ya. Nah, belalang akan dimakan oleh katak. Saat belalang memakan rumput atau memakan tumbuhan, itu ada pengaliran energi. Begitu juga saat katak memakan belalang, itu juga ada pengaliran energi ya untuk kehidupan makhluk hidup yang memakannya itu. Nah, berikutnya katak juga akan dimangsa atau dimakan oleh ular. Nah, di situ ada pengaliran energi dari kata ke ular. Nah, berikutnya ada lagi yang namanya ular dimangsa oleh elang. Nah, elang di sini dia sebagai konsumen puncak ya, konsumen paling akhir begitu ya. Nah, dia akan mati tidak begitu saja, tidak terpakai ya. Energinya akan diuraikan oleh jamur sehingga akan dimanfaatkan oleh tumbuhan kembali. Begitu ya. Ini adalah rantai makanan. Nah, di sini, nah dalam mempelajari rantai makanan tidak sesimpel itu di dalam lingkungan asli nyata gitu ya. Nah, rantai-rantai makanan itu akan saling menyeberang, akan saling taut menaut begitu ya. Disebut dengan jaring-jaring makanan. Nah, seperti ini. Ini di alam seperti ini ya. Para pelajar semuanya, adik-adik remaja semuanya. Nah, ini adalah kompleknya jaring-jaring makanan di alam seperti ini ya. Tumbuh-tumbuhan dimakan tikus, tikus dimakan rubah begitu ya. Rubah nanti dimakan serigala kalau misalnya tampak seperti itu. Atau misalnya ini tumbuhan dimakan kelinci, kelinci dimakan rubah begitu. Ada lagi misalnya ada burung kecil memakan biji-bijian, burung kecil dimakan elang atau burung kecil dimakan ular. Nah, itu semuanya juga merupakan rantai makanan yang kompleks. Banyak-banyak rantai makanan ini akan membentuk jaring-jaring makanan. Nah, ya, Ibu harapkan kalian memahami apa yang sudah kalian simak di dalam video ini sehingga kalian bisa latihan sendiri. Nah, Ibu berikan soalnya membuat contoh rantai makanan yang mungkin terjadi di lingkungan sekitar kita. Sekian dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.